Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Aku berharap semua yang saat ini sedang menonton video ini atau vlog ini, kalian berada dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang sehat, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari judulnya kalian memang sudah tahu atau sudah berfirasat ada apakah dengan vlog ini. Aku mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang sudah banyak sekali mengirimkan pesan baik kepada aku maupun kepada suami aku, baik itu melalui Facebook maupun Instagram kami atau yang sudah komen di YouTube kami. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf karena udah sekitar 3 atau 4 minggu gitu aku tidak upload vlog karena memang kami sedang dalam masa berduka, teman-teman ya. Jadi aku dan suami memerlukan waktu untuk menyembuhkan mental kami. Jadi ya, aku rasa dan suami aku juga udah sering mengingatkan untuk membuat vlog ini untuk memberikan informasi kabar yang kurang mengenakan ini kepada kalian. Dan aku rasa ini waktu yang tepat untuk berbagi kembali kisah hidup kami. Jadi seperti judulnya memang aku minta maaf kepada teman-teman semuanya karena vlog kali ini aku ingin menyampaikan uh, berita yang tidak mengenakan atau berita duka bahwa benar, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah tahu atau yang belum tahu, kami menyampaikan bahwa uh, aku memang mengalami keguguran, teman-teman ya. Jadi tanggal 20 Agustus lalu. Jadi aku dan suami memerlukan waktu untuk bisa menyampaikan ini kepada teman-teman karena ini tidak mudah dan sangat berat buat kami ya, teman-teman ya. Jadi aku juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga buat kalian semua yang sudah luar biasa mendukung aku sama suami aku. Ya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih atas doa, atas perhatian, atas atas semuanya, atas saran kalian yang luar biasa yang masuk ke dalam uh, Instagram kami. Luar biasa, kalian tuh memang memang dikirim sama Allah untuk aku, untuk menguatkan aku, dan kalian adalah salah satu bagian dari perjalanan hidup kami. Dan again, perjalanan hidup kami hanya manusia biasa, kadang up, kadang down, kadang happy, kadang juga kita merasa sedih, tapi inilah kehidupan yang harus kita jalani, kita harus terima, dan kita tetap harus bersyukur ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman merasa aneh, kok kenapa aku mengalami keguguran tapi aku bisa tersenyum. Teman-teman, percayalah bahwa hati aku ini dan hati suami aku luar biasa. Kami merasa sedih ya teman-teman ya. Tapi again, kita punya iman dan ini butuh proses teman-teman. Aku pun nggak bisa langsung bikin video ini, bikin vlog ini karena aku butuh waktu seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Nggak gampang dan memiliki keberanian atau mental untuk menyampaikan ini karena rasa sedih yang luar biasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebelum aku mengalami keguguran ini teman-teman, aku tidak menyangka bahwa keguguran ini bisa membuat seseorang atau seorang wanita mengalami kesedihan, atau bahkan aku pernah baca juga katanya bisa membuat orang depresi ya teman-teman ya. Jujur aja iya, benar sekali jika kita tidak kuat iman dan kita tidak memiliki support langsung dari suami, pasangan, atau dari keluarga atau dari teman-teman, itu benar-benar berat sekali. Dan alhamdulillahnya again aku diberikan rezeki suami yang luar biasa baik, keluarga yang support, teman-teman yang luar biasa. Jadi ya selalu bersyukur teman-teman ya.
Ini adalah hidup yang Allah berikan. Allah mau kasih apapun, kapanpun Allah bisa kasih. Dan jika Allah berkehendak ingin mengambil apapun dari kita, itu semua milik Allah. Kita hanya dititipin. Ini loh Ninda, aku kasih kamu baby. Kapanpun Allah mau, Allah bisa ambil. Dan kita sebagai umatnya tetap harus bersyukur, sedih yang sewajarnya, karena kita manusia, kita punya perasaan, kita merasakan emosi, merasakan sedih, tapi kembali lagi kita punya iman, semua yang Allah berikan, Allah bisa ambil kapanpun. Ini semua milik Allah. Suami, harta, apapun, kesehatan, keluarga, semua punya Allah. Jadi tetap bersyukur karena kebahagiaan yang Allah sudah berikan atau yang telah Allah berikan atau yang akan Allah berikan itu luar biasa, tidak bisa aku hitung karena luar biasa kebahagiaan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada aku dan suami aku itu luar biasa, rezeki sehat, rezeki kebahagiaan dalam rumah tangga kami, rezeki suami yang luar biasa baik. Kalian tahu di rumah aku ini, di rumah kami tidak pernah kami berantem, tidak pernah saling adu argumen, tidak pernah um, saling kayak ada perasaan kesel satu sama lain. Paling hanya 5 menit setelah itu hilang, dan setiap masuk rumah kami selalu merasakan kebahagiaan dan itu nggak bisa dihitung. Jadi jika Allah ingin memberikan rasa kesedihan sedikit saja kepada kami, bukan sedikit, buat kami luar biasa ya kesedihan yang kemarin, tapi harus bersyukur, harus menerima, meskipun butuh proses, akhirnya kami sampai menerima, tapi tetap semua punya Allah. Kita hanya berusaha sebaik kita, sebaik mungkin, dan kembali lagi, hidup, mati, kehidupan, kematian, jodoh, semua Allah yang atur ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang berada di posisi yang sama dengan kami, para ibu yang saat ini sedang mengalami keguguran, tetap semangat. Ibu-ibu di luar sana atau para pejuang garis 2, tetap berjuang, tetap percayakan semuanya terhadap Tuhan, tetap yakin bahwa semua yang Tuhan berikan atau semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik buat kita di kehidupan kita. Oke, dalam kesempatan kali ini juga aku mau menyampaikan kronologis tentang keguguran aku teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang sudah mengirimkan pesan tapi belum aku balas, karena pada saat kalian mengirim pesan aku sedang merasa down sekali teman-teman, jadi mohon dimaafkan sekali lagi dan terima kasih. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2020 itu saat dimana aku mengetahui bahwa aku keguguran. Aku tanggal 20 Agustus itu adalah hari dimana aku memiliki appointment atau janji bertemu dengan dokter di rumah sakit. Janji itu adalah untuk scanning teman-teman, untuk scan baby, untuk baby scan gitu ya teman-teman ya. Jadi aku tidak ada sama sekali simptom atau sign atau gejala keguguran. Aku tidak ada merasakan rasa sakit, aku tidak ada bleeding, tidak ada pendarahan, jadi semua berjalan dengan lancar. Aku merasakan mual, tapi kemudian tidak mual lagi. Kemudian juga aku merasakan pusing, dan semua berjalan dengan lancar dan seperti ibu hamil pada umumnya. Tanggal 20 Agustus itu aku ke rumah sakit pagi-pagi jam 8 pagi teman-teman, dengan harapan dapat bisa melihat baby aku dengan scanning itu ya teman-teman ya. Tapi again, Tuhan berencana lain. Ketika aku datang ke rumah sakit, dokternya mengatakan bahwa baby aku sudah berhenti berdetak, jantungnya sudah berhenti. Jadi tidak ada lagi detak jantungnya. Pada usia 10 minggu, teman-teman. Pada saat dokternya mengatakan itu, luar biasa ya teman-teman ya. Itu seperti kayak yang, wah, luar biasa kejutan dari Allah. Luar biasa sekali itu, kayak yang, kayak kayak kayak
kayak ditusuk-tusuk hati kita tuh sama perasaan kita. Aku sampai yang nangis kayak anak kecil di depan dokter aku, dan aku mohon-mohon untuk dibantu agar baby aku bisa kembali berdetak jantung, apapun itu caranya minta tolong sama dokter. Udah pertanyaan atau permintaan aku tuh udah kayak di luar nalar, karena pada saat itu aku memang benar-benar ngeblank sekali teman-teman, nggak bisa berpikir apapun juga karena shock, karena tidak ada gejala keguguran, semua baik-baik aja, dan aku ke rumah sakit juga untuk scan, untuk ngelihat babynya apakah baik-baik aja kayak gitu. Jadi itu cukup mengagetkan buat aku, sangat mengagetkan. Aku nangis di depan dokternya, saking aku pikiran aku kalut ya teman-teman. Aku udah nggak peduli protokol kesehatan, mau itu virus atau corona, aku udah nggak pakai masker, aku udah cuek gitu loh teman-teman. Kemudian juga pada saat itu kan aku ada 2 scan ya teman-teman ya, scan di perut, kemudian juga di vagina atau di alat kelamin wanita kita ya, dipakein stick kayak itu, di scan-scan kayak gitu, dan aku udah nggak peduli, aku kemana, aku pas bangun tuh aku nggak pakai celana loh teman-teman. Dan ada lucunya juga gitu, karena mungkin aku kalut ya, jadi dibantu sama susternya itu, ibu pakai celana dulu, nggak enak dilihat. Aku udah nggak kepikiran pakai celana, udah masker aku udah nggak tahu kemana. Nah pokoknya gitulah singkat ceritanya ya teman-teman ya. Kemudian pada saat itu aku dibawa ke ruangan berbeda dari ruang scanning itu, kemudian ke ruangan berbeda, dan aku diberikan ini option untuk apa yang selanjutnya aku harus ambil. Ini seperti kayak option selanjutnya ketika kita mengetahui bahwa kita keguguran. Ada 3 option yang diberikan oleh suster pada saat itu. Yang pertama adalah membiarkan janin keguguran secara natural. Jadi kita nggak pakai apa-apa, jadi natural aja, nanti akan keluar sendiri. Yang kedua, menggunakan pil dari dokter, jadi dibantu janin itu untuk keluar dengan menggunakan pil yang akan diberikan kepada dokter. Dan yang ketiga adalah kuretase, atau biasa kita taunya kan kuret ya teman-teman ya. Pada hari itu aku nggak bisa membaca buku ini, sama sekali nggak bisa ngebaca, karena aku luar biasa shock, kaget, dan boro-boro mau baca ini teman-teman ya. Aduh, ngedenger gitu aja udah mau pulang aja rasanya ya teman-temannya, udah nggak kepikiran macem-macem, udah pokoknya mau pulang aja. Kemudian aku masukin ini ke tas aku, masukin, dan aku pulang. Pada saat dari ruangan ibu hamil sampai dengan lobi itu aku udah nggak pakai protokol kesehatan, udah nggak pakai masker aku kemana, aku udah nggak tahu dikasih masker lagi, aku udah nggak tahu disimpan di mana, aku udah nggak peduli, karena aku udah pikiran aku tuh, aku jalan dari ruangan ibu hamil sampai dengan ke lobi rumah sakit tuh aku udah kayak melayang gitu loh, kayak udah nggak ngerasain apa-apa. Dan aku telepon suami aku, kenapa aku tidak bersama suami aku, karena again coronavirus, so mereka tidak mengizinkan selain ibu hamil yang masuk ke ruangan itu. Jadi hanya yang bersangkutan saja yang bisa masuk ke ruangan itu karena coronavirus. Oke. Pada saat itu aku langsung telepon suami aku, dan aku tidak ngomong apa-apa. Aku hanya bilang jemput aku sambil nangis, dan pada saat itu aku yakin suami aku tahu apa yang terjadi. Jadi ya dia sudah tahu lah, sudah pada saat aku nangis dia udah langsung tek di hati dia ya teman-teman ya. Pada saat itu dia langsung peluk aku, kita sampai rumah, kemudian suami aku menenangkan aku, dia peluk aku, dia dukung aku, dia luar biasa menemani aku, teman-teman. Aku tuh sedihnya waktu itu ya teman-temannya, aku tuh karena aku takut membuat suami aku kecewa, karena suami aku tuh baik banget teman-teman. Simon itu luar biasa baik sekali sama aku teman-teman, benar-benar supportnya dia, cintanya dia tanpa syarat, tanpa dia nggak pernah menuntut aku untuk berubah atau jadi lebih baik atau kayak gimana. Dia tuh mencintai aku apa adanya teman-teman. Dan yang membuat Simon sedih itu bukan karena kehilangan bayi teman-teman, ya mungkin dia sedih juga ya karena dia kehilangan bayinya dia, tapi
dia bilang sama aku yang membuat dia paling sedih adalah karena dia ngelihat aku. Karena dia ngelihat aku sedih, itu yang membuat dia sedih, teman-teman. Jadi ya luar biasa ya teman-teman ya. Bahkan pada saat itu suami aku bilang sama aku bahwa ada atau tidak adanya baby ini asalkan kamu ada di hidup aku udah itu ada anugerah yang paling terindah yang Tuhan berikan. Itu kata suami aku. Jadi dia bilang dia lebih memilih aku dibandingkan baby ini. Jika harus memilih, dia bilang kayak gitu teman-teman, dan aku tuh luar biasa kayak yang tersentuh gitu loh. Dia bahkan pada saat aku habis kuretase dan merasakan kesakitan ya teman-teman ya, karena aku sempat kram juga kan, aku sempat bed rest gitu, itu suami aku bilang, kamu yakin di kemudian hari mau hamil lagi? Karena aku nggak sanggup ngelihat kamu merasakan sakit, dia bilang kayak gitu. Aku tidak apa-apa jika kamu memilih untuk tidak hamil, karena buat aku melihat kamu sakit itu luar biasa, aku nggak sanggup, dia bilang kayak gitu. Jadi ya dia luar biasa sih teman-teman. Jadi aku pada saat itu tuh sedihnya tuh bukan ya sedih karena kehilangan juga sih, tapi kayak yang sedihnya tuh karena ngelihat suami aku tuh aduh teman-teman susah diungkapkan teman-teman ya. Jadi ya setelah itu um, setelah kami tahu bahwa baby aku sudah berhenti detak jantungnya. Kemudian setiap hari aku dipantau oleh dokter dan suster. Setiap hari aku ditelepon dari rumah sakit menanyakan bagaimana kabar aku, apakah ada pendarahan, apakah merasakan kesakitan. Tapi aku selalu jawab tidak, memang tidak ya teman-teman ya. Satu hal di sini, pelayanan dari rumah sakit di UK atau di Inggris ini luar biasa teman-teman. Ini gratis ya teman ya, kita nggak bayar apapun juga, jadi kita tinggal datang aja, tapi kita menunjukkan nomor, nomor apa ya, nomor kesehatan kita lah pokoknya, nanti aku tulis di bawah karena aku lagi ngeblank sekarang. Jadi ya gratis dan luar biasa servisnya teman-teman. uh, di sini itu jadi dokter sama suster yang ngejerin aku gitu loh. Apa yang akan kamu ambil option setelah kamu tahu kamu keguguran. Jadi setiap hari ditelepon option apa nih yang mau kamu ambil. Dan aku belum bisa ngambil keputusan apa-apa. Karena apa? Karena aku lagi shock ya teman-teman ya. Shock dan aku nggak bisa. Aku bilang sama suami aku nggak bisa mengambil keputusan. Dan suami aku tidak mengambil keputusan. Dia melimpahkan semua keputusannya hanya kepada aku. Dia bilang kamu ini hidup kamu, kamu yang mengambil keputusan, dia akan dukung ya teman-teman ya. Jadi setelah aku tahu aku kehilangan baby aku, maksudnya baby aku stop berhenti bernafas, stop detak jantungnya, 5 hari kemudian baru aku mengambil keputusan. Jadi aku bilang sama suami aku mengambil keputusan untuk kuretase atau dikuret. Karena apa? Jika normal, keguguran secara normal itu memakan waktu yang lama, katanya sekitar 2 atau 3 minggu. Dan aku nggak bisa karena pertama aku kayak mental aku kayaknya belum siap untuk selama itu merasakan sedih karena karena pikiran aku kan oh babynya masih di dalam perut gitu loh, dan aku nggak mau terlalu lama, sedangkan babynya udah nggak berdetak jantungnya. Kemudian option yang kedua juga bukan pilihan karena aku nggak mau ngambil pil dan ngelihat kayak janin kayak atau kayak jaringan keluar dari perut aku, karena aku rasanya aduh kayak darah-darah gitu, aku gimana ya teman-teman ya. Jadi aku bilang sama suami aku nggak sanggup untuk ngambil option yang kedua. Option yang ketiga adalah kuretase. Jadi itu yang aku ambil. Jadi setelah 5 hari setelah dokter mengatakan baby aku sudah berhenti bernafas, jadi aku mengambil keputusan untuk kuretase dan aku kuret pada tanggal 25 Agustus ya teman-teman ya. Dan luar biasa pelayanan servisnya. Setelah video ini diupload, aku akan langsung mengupload video pada saat aku kuretase di rumah sakit di Inggris ya teman-teman ya. Pokoknya servisnya luar biasa. Kemudian juga apalagi ya teman-teman ya. Oh ya, ini aku ada dikasih box. Ini adalah memory box teman-teman.
yang diberikan oleh rumah sakit. Ditanya dulu sama rumah sakit mau enggak box ini. Kemudian teman-teman, sorry tadi kepotong videonya karena aku lagi ngambil jemuran, tiba-tiba hujan turun. Jadi di box ini aku mau tunjukin isinya ya teman-teman ya. Jadi terima kasih ya sekali lagi teman-teman udah banyak dukung aku, udah banyak kasih support aku kepada ibu hamil yang keguguran ini teman-teman. Aduh sedih banget, tapi ya gimana lagi ya teman-teman ya. Udah ketentuan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga baby ini, tapi jika Allah berkehendak lain, Allah bisa ambil kapanpun juga. Sedih, pasti sedih, tapi aku melewati proses ini, aku jalani proses ini, aku terima proses ini, dan ini butuh benar-benar ketabahan hati dan iman yang kuat untuk segera pulih teman-teman, karena tidak mudah buat kami. Aku bisa tersenyum karena kalian, karena suami aku pastinya, dan teman-teman mungkin ada yang berpikir kok bisa senyum-senyum gitu ya teman-teman. Again, trust me, ini aku butuh 4 minggu sampai akhirnya berani untuk, sampai akhirnya bukan berani sih, sampai akhirnya kuat untuk membuat video vlog ini ya teman-teman ya. Jadi di dalamnya itu ada ini, ada kayak gantungan, aku dikasih 2 gantungan kupu-kupu. Kata susternya ini bisa pakai gantungan kalung atau bisa ditaruh di dompet suami kayak gitu, gantungan. Kemudian dikasih, oh ya, box ini tuh dapat dari charity ya teman-temannya, dapat dari sumbangan. Jadi sumbangan dari ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran. Jadi dikasih sama rumah sakit tapi dapat sumbangan gitu loh. Tapi dari sumbangan, sorry bahasa Indonesianya ngawur. Kemudian ini dikasih selimut buat babynya. Jadi babynya ini simbolik ya teman-teman ya, untuk mengingat. Jadi babynya tuh nanti bisa bobok di sini dan diselimutin. Kemudian dikasih butterfly. Look at how cute. Dikasih butterfly, and then teddy bear. Ini dikasih kayak boneka yang kecil ini buat babynya. Kemudian juga oh ya, ini kalung. Kalungnya ini dikasih sama suami sih. Ini kalung dikasih sama suami, cuman aku pasangin gantungan yang kupu-kupu ini. Kan ada 2, ini yang cinta ini dari suami, kemudian yang kupu-kupu ini dari charity untuk ibu yang baru guguran. Nanti aku pakai. Kenapa aku nggak pakai? Karena kemarin itu kan habis keguguran, jadinya pas pada saat kuretase itu kan nggak boleh pakai yang kayak metal, emas atau apapun juga. Ini cincin nikah aku juga waktu itu aku lepas dulu karena nggak boleh kan. Kemudian juga ada gantungan ini, nanti kita kasih nama di sini, nama babynya siapa, bisa dikasih nama. Kemudian I got also this little tiny hat, apa sih namanya nih, topi buat baby yang sudah almarhum, dikasih kayak gini topi, little hat. Nah, lucu ya. Kemudian ada juga kayak sertifikat di sini, sertifikat kecil, sertifikat bahwa babynya pernah hadir di dunia. Kemudian juga ada kayak puisi. Ya sudah, itu aja teman-teman, kasih kayak gitu. Ini sebenarnya awalnya aku nggak mau loh teman-teman, awalnya aku nggak mau box ini, tapi aku pikir-pikir lagi, mungkin pada saat itu memang aku sedang sedih ya teman-temannya, jadi kayaknya aduh nggak mau kalau dikasih box ini, takutnya nanti malah sedih ngelihatnya. Tapi teman-teman, ternyata benar kata susternya, diambil aja, nanti untuk di kemudian hari bisa kamu ceritakan kepada baby, kepada anak kamu bahwa kehamilan pertama
mengalami keguguran, dan ya ini menjadi sejarah dalam hidup aku, dan aku bakal simpen teman-teman, bakal simpen dan menjadi cerita, jadi cerita untuk insya Allah untuk anak kami selanjutnya ya. And kita juga, aku juga beli kayak apa namanya tuh, kayak kayak frame frame foto, jadi kan kita pernah di scan gitu ya teman-teman, jadi aku pakai foto gini, aku pengen aja buat yang lucu-lucu dan biar aku kenang. Kemudian kita dikasih ini teman-teman, ada yang bisa tebak ini kayak peti peti mati, aduh serem banget, kayak dikasih peti baby yang udah almarhum. Nah, nanti ditaruh di sini janinnya gitu yang udah nggak ada, dikasih kayak gini. Sedih banget ya teman-teman ya, tapi ya aku terima aja. Dan berhubung aku bukan dan berhubung aku muslim, jadi tidak ditaruh di sini ya teman-temannya, tidak ditaruh peti tapi kain gitu, kain putih. Jadi ya sudah seperti itu. Ya begitulah teman-teman kisah yang sebenarnya terjadi. Jadi aku minta doanya teman-teman, aku minta doanya dari kalian semua. Aku minta didoakan, terutama buat suami aku bener-bener luar biasa. Luar biasa sih dia itu teman-teman buat aku. Aku bener-bener yang pada saat keguguran kemarin tuh aku benar-benar menyadari bahwa ternyata suami aku tuh luar biasa mencintai aku, dan takut sekali dia kehilangan aku, karena setiap kali aku bilang aku kram, dia tuh kayak atau sakit atau nyeri gitu tuh dia tuh langsung kayak yang worry, yang benar-benar khawatir, dan dia selalu bilang, aduh aku nggak sanggup ngelihat kamu menderita gini, aku nggak sanggup ngelihat kamu kesakitan, aku nggak sanggup, aku nggak bisa menerimanya, katanya gitu. Aku nggak mau ngambil resiko lagi dengan kamu hamil kayak gitu, sampai dia ngomong gitu, karena ngelihat aku kesakitan tuh dia nggak bisa, katanya gitu. Ya, minta doanya buat suami aku. Dia tadi juga ngirim salam. Dia yang selalu mengingatkan aku, come on, ayo bikin video. Kamu punya tanggung jawab yang besar kepada subscribers kamu. Kamu harus menyampaikan. Dan aku selalu bilang kemarin tuh aku belum siap. Aku nanti aja. Dan sekarang yang aku rasa memang benar kata suami aku. Aku punya tanggung jawab besar karena kalian sudah menjadi bagian dari kehidupan aku, kalian sudah perhatian luar biasa, dan aku mohon maaf sekali lagi karena harus menyampaikan berita duka, karena aku tahu kalian sangat excited, dan I'm so sorry to pass this news. I do apologize, but again this is life. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian punya saudara, teman dekat, tetangga, atau siapapun yang kalian kenal yang sedang mengalami masa sulit keguguran, please teman-teman berempatilah, berilah mereka dukungan moral, berilah mereka support ya teman-teman ya, doakan mereka, karena luar biasa doa, dukungan dari kerabat atau teman-teman terdekat itu tuh sangat membantu luka atau sangat membantu kesedihan dari ibu yang kehilangan janin. Dan aku banyak sekali baca juga mendengar pengalaman dari ibu-ibu yang keguguran gitu ya, atau yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2 atau sedang berjuang untuk hamil, bahkan mereka mendapatkan kayak bukan diskriminasi sih, tapi kayak nyinyiran gitu, bahkan dari perempuan loh, bahkan dari sesama wanita. Dan itu menyedihkan sekali teman-teman ya, karena mungkin ada beberapa wanita yang diberikan kemudahan, tidak merasakan keguguran, tidak mengalami kayak kesulitan untuk hamil, tapi kalian harus berempati. Jadi buat teman-teman sesama wanita, kita harus saling mendukung, saling mensupport, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pintar.
kalian sharing bersama, berbagi rasa bersama, saling dukung, karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita di kemudian hari, teman-teman. Tuhan memberikan anak, memberikan kehidupan, semuanya itu hanya titipan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu. We just have no clue about our future. So jangan gumawah, harus saling mendukung, harus berempati, harus saling mendoakan. Jika kalian nggak bisa berbicara dengan membahagiakan orang atau menenangkan hati orang, lebih baik kalian diem aja daripada harus menyakiti perasaan para wanita. Karena again, kita tidak pernah tahu tentang kehidupan kita di kemudian hari. Jadi ya, buat para pejuang garis 2 dan juga buat ibu-ibu yang sedang mengalami keguguran, tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah bisa memberi, Allah bisa mengambil, semuanya udah tertulis. Kita harus bangkit lagi karena kita punya suami yang harus kita urus, yang harus kita cintai, yang harus kita lindungi perasaannya. Kita punya keluarga yang harus juga kita dukung, yang harus juga kita lindungi perasaannya, yang harus kita bahagiakan. Jadi sedihlah yang secukupnya, bahagialah juga dengan rasa bersyukur yang tiada henti. Again, teman-teman, aku mengucapkan terima kasih sekali lagi, kalian sudah menjadi bagian dari hidup aku. Aku mohon maaf ya teman-temannya atas segala kekurangan kami. Simon juga bilang terima kasih, dan nantikan video selanjutnya teman-teman ya. Kita bahagia lagi, kita happy-happy lagi, kita jalan-jalan lagi. Jika Allah berkehendak, insya Allah nanti aku hamil dengan sehat, dengan baby yang sehat, baby yang sempurna. Doakan kami ya teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Aku juga minta maaf buat teman-teman mungkin yang udah kirim aku pesan tapi aku belum balas, karena pada saat teman-teman ngirim pesan aku lagi down banget. Dan ya, terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kekuatan luar biasa, kebahagiaan, rezeki yang tiada tara. Tetap berjuang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye.